Kita sampai pada pembagian maksiat, bahwa maksiat ada yang sampai pada tindakan kufur dan syirik, dan kufur serta syirik ini satu yang berbeda. Ya, ini syirik lebih khusus daripada kufur. Nah, sama, tetapi kufur lebih umum. Kufur dan syirik pada hakikatnya adalah kekufuran. Hanya kalau kufur itu lebih umum daripada syirik. Nah, kalau kesyirikan terkait dengan menyekutukan Allah, menjadikan Allah Ta'ala diibadahi bersama dengan yang lainnya. Itu dalam hal syirik uluhiyah. Bisa juga syirik rububiyah, mengakui dan meyakini di sana ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti meyakini bahwa laut selatan penguasanya adalah Niroro Kidul. Ini termasuk syirik rububiyah. Kemudian juga syirik bisa terjadi pada asma wa sifat. Kalau seseorang meyakini selain dari Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalkan Allah itu zat yang maha mengetahui, al-alim. Lalu dia meyakini ada juga zat lain sama, alim juga. Jadi ini terjadi syirik padanya, menyekutukan Allah dalam hal nama dan sifat. Nama dan sifat ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari makhluk ada yang memiliki nama yang sama, seperti misalkan Al-Aziz, Ar-Rahim. Ini mungkin dari makhluk juga punya nama dan sifat seperti itu, tetapi hakikatnya berbeda. Ada juga nama-nama Allah yang benar-benar bersendirian seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman, kalau kita mengatakan Ar-Rahman, maka seperti kita mengatakan Allah. Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau kita mengatakan ada juga zat yang lain yang berhak memiliki nama Ar-Rahman, ini berarti terjadi pada syirik dalam hal asma wa sifat. Kemudian maksiat yang berikutnya adalah kabirah, dosa-dosa besar. Ini di bawah syirik. Dan yang ketiga fadail, dosa-dosa kecil. Nah, inilah maksiat-maksiat yang tentunya kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Alhamdulillah pada kesempatan lalu sudah kita bahas masing-masingnya. Kita lanjutkan membaca ucapan Syekh Shalih Fauzan berikutnya. Kata beliau, wa tukaffaru bit-taubati minha. Perbuatan dosa-dosa kecil itu akan dihapus dengan taubat padanya. Nah, ini sebelumnya beliau telah menjelaskan bahwa dosa kecil bisa hilang dengan amalan-amalan saleh. As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Salat yang 5, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini adalah menghapus antara waktu tersebut, antara salat dengan salat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan. Jika orangnya meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, dosa kecil akan hilang dengan amalan-amalan soleh. Kemudian kata beliau akan dihapus pula dengan taubat. Wa taubatu tukaffiru kulla dzanbin. Taubat menghapus segala dosa. Nah, kalau taubat ini bukan dosa kecil saja, bahkan dosa besar, bahkan syirik dan kufur. Dengan bertaubat akan terhapus semuanya. Nah, hanya kalau dosa kecil tanpa bertaubat pun bisa hilang. Dengan kita melakukan amalan-amalan soleh. Hanya kalau kita terus-menerus dengan dosa kecil, namanya
sesuatu yang sedikit kalau terus-menerus akan menjadi banyak juga. Nah, sehingga kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Memang bisa hapus dengan amalan soleh kita. Tetapi yang jadi masalah, apakah amalan soleh kita diterima oleh Allah? Ini kan sesuatu yang sifatnya rahasia. Rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pasti diterima amalan soleh kita, keutamanya ini menghapus dosa-dosa kecil kita. Tapi ketika amalan soleh kita ternyata ditolak, nah ini khawatirnya dosa kecil kita terus bertumpuk dan akhirnya membesar. Qala, beliau berkata, walaqad hathallahu 'ala taubati wal istighfar. Allah telah menganjurkan untuk bertaubat dan beristighfar. Wa huma mimma yumhi bihi adz-dzunub. Taubat dan istighfar termasuk dari perkara-perkara yang menghapuskan dengannya dosa-dosa. Wa in kanat kabiratan aw kanat kufran aw syirkan. Walaupun itu dosa besar ataupun kekufuran ataupun kesyirikan. Wa man taba wa aslahal amal, siapa yang bertaubat dan memperbaiki amalan, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah akan memberi taubat kepadanya. Dan taubat ini adalah amalan juga. Taubat adalah amalan, sama dengan sabar, sama dengan tawakal, masing-masing adalah amalan. Taubat juga amalan. Contohnya misalkan seseorang beramal soleh selama 5 hari. Kemudian dia beramal keburukan selama 5 hari. Artinya catatannya adalah 5 hari baik, 5 hari buruk. Kemudian dia bertaubat atas 5 hari yang buruknya tersebut. Nah, ketika bertaubat dihapus kesalahannya. Nah, 5 hari yang buruknya diganti dengan taubat, amalan taubat. Jadinya 10 hari itu amalan kebaikan semua. 5 hari pertama memang murni, asli kebaikan. Amalan kedua awalnya adalah keburukan, dihapus, diganti dengan kebaikan. Jadi dia sama saja sudah melakukan 10 hari kebaikan. Nah, inilah keutamaan orang yang bertobat. Sehingga kalau orang itu sudah melakukan dosa, maka di sana ada kabar gembira berikutnya, yaitu dia punya amalan taubat. Dia punya amalan taubat. Beda dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa, ini tidak melakukan dosa, dia nggak punya kesempatan amalan taubat. Hanya saja kalau orang yang berdosa dan bertaubat, tetap dosanya ini akan ada athar, akan ada akibat. Nah, kalau orang yang dia tidak berdosa sehingga tidak melakukan taubat, maka kedudukannya lebih utama dari yang ini. Nah, Nabi Adam alaihissalam tidak menerima permintaan manusia nanti di hari hisab, menjelang hisab. Alasannya adalah pernah melakukan dosa, yaitu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun sudah bertaubat, tetap akibatnya itu ada. Padahal beliau kan Abul Bashar, bapaknya manusia, punya keutamaan besar ini di sisi Allah. Manusia pertama di muka bumi. Nah, kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh, maka keutamanya kembali kepada beliau. Sementara anak beliau berapa? Yang termasuk anak kan anak, cucu, ini semuanya aulad. Namanya anak-anak beliau. Kita ini masih anak keturunan beliau. Maka keutamaan yang beliau dapatkan sangat besar sekali. Tapi ketika diminta untuk menjadi pemberi syafaat, beliau tidak berani. Beliau merasa segan kepada Allah Ta'ala karena pernah melakukan dosa. Nah, sehingga walaupun sudah bertaubat, dosa itu tetap ada pengaruhnya, tetap ada akibatnya. Oleh karena itu, jangan sampai terjatuh kepada dosa. Tapi kalau sudah terjatuh pada dosa, jangan putus asa. Ada
kabar gembira berikutnya. Kita memiliki amalan taubat. Yang ini nggak dimiliki oleh orang yang tidak melakukan dosa. Nah, maka orang yang berdosa itu ada dua pilihannya. Mau dapat amalan baru atau tetap di atas dosanya. Inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa babut taubah maftuhun fil lail wan nahar. Bab bertaubat, pintu taubat itu tetap terbuka di malam dan siang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba selama belum sekarat, selama belum nafas di kerongkongan. Akhrajahu Ahmad min hadis Ibni Umar. Dari hadis Ibnu Umar riwayat Imam Ahmad. Maka taubat akan diterima oleh Allah kapan saja. Hanya ada akhirnya, yaitu ketika kita nafasnya sudah sampai di kerongkongan. Itulah akhir diterimanya taubat bagi masing-masing orang. Bagi masing-masing orang. Dalam surat An-Nisa juga dikatakan demikian. Nah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wahum kuffar. Bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan keburukan-keburukan sampai ketika hadir pada salah seorang dari mereka kematian, lalu dia berkata, inni tubtul an. Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Dan bukan pula orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ini juga tidak ada taubat sama sekali. Maka seseorang tetap diterima taubatnya selama belum nafasnya di kerongkongan. Kalau sudah nafasnya di kerongkongan, taubatnya tertolak. Bagaimana dengan kisah Abu Thalib? Ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayahnya mati dalam keadaan masih musyrik. Kisahnya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Thalib dalam keadaan akan meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, singkat cerita bahwa Abu Thalib akhirnya tetap mati dalam keadaan sebagai musyrik. Karena di sampingnya ada dua orang musyrik yang mendorong Abu Thalib agar tetap di atas agama nenek moyangnya. Kisah ini zahirnya menunjukkan sampai nafas di kerongkongan itu masih waktu bertaubat. Dengan bukti Rasulullah masih menyuruh orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jawabannya sebenarnya tidak bertentangan dengan ayat yang ada dalam surat An-Nisa tadi. Kalau yang terjadi pada Abu Thalib, ini maknanya adalah muqaddimatul maut. Pembukaan kematian. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini dan juga dalam ayat, ketika sudah tinggal matinya saja sudah. Sekarat. Mungkin yang pernah melihat orang mau meninggal kan tahu kan. Sehari 2 hari itu ya masih dikatakan bisa diajak ngobrol. Kemudian mulai kita melihat ada tanda-tanda kematian. Nah, biasanya yang pernah Anda lihat gitu, kalau matanya sudah tinggal separoh, ini sudah kemungkinan hidupnya itu agak berat. Kalau matanya masih membuka gitu, walaupun kondisi nggak sadar, ini kadang masih panjang. Tapi kalau sudah matanya tinggal separoh, sulit untuk ngangkat mata semuanya. Itu kemungkinannya sudah dekat dengan ajalnya. Nah, Anda pernah mendapat ini jam 12 malam nengok orang yang
sakit, matanya sudah tinggal separuh. Diajak ngobrol apalagi nggak bisa. Kita bacakan Al-Quran. Jam 4 sudah pengumuman meninggal, jam 4 atau jam 3-an. Nah, maka orang yang mau meninggal itu ada tanda-tanda di sana. Ada tanda-tanda bahwa dia akan meninggal. Ya walaupun ini bukan suatu kepastian, tapi ini tanda-tanda besar. Tanda-tanda yang memungkinkan seorang akan meninggal dunia. Nah, kalau sudah dalam kondisi sekarat, dalam kondisi meregang nyawa, nah itulah waktu tidak diterima lagi taubat seorang hamba. Tapi kalau ketika di muqaddimah kita melihat tanda-tandanya akan meninggal dunia, nah ini masih kesempatan untuk seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi pada kisahnya Abu Thalib. Nabi itu datang ketika di muqaddimah akan meninggalnya Abu Thalib, bukan ketika sedang sekaratnya Abu Thalib. Adapun kalau sudah sekarat, berlaku hadis ini, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba. Nah, sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hamba selama belum sekarat, malam yugharghir, selama belum nafasnya di kerongkongan. Wa huwa kadzalika maftuhun ila an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kemudian seperti itu juga taubat akan tetap terbuka kesempatannya sampai terbitnya matahari dari barat. Ini waktu taubat secara umum, berlaku untuk semua manusia. Jadi ada waktu taubat secara khusus masing-masing orang, yaitu ketika nafas sudah di kerongkongan, itu akhirnya. Ada juga yang waktu umum, berlaku untuk semua orang. Kalau mendapati waktu ini, maka sudah tidak lagi diterima taubatnya, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Fahina idzin la yuqbalu min ahadin taubah. Ketika itu tidak akan diterima lagi taubat dari seseorang, walaupun masih hidup, walaupun masih ya dalam keadaan muda, dalam keadaan belum akan mati. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-158, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari akan datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu. Ba'du ayati rabbika, maksudnya matahari terbit dari sebelah barat. Pada hari akan datang waktunya matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanan seseorang tidak akan memberi manfaat dirinya. Lam takun amanat min qablu, kalau belum beriman sebelumnya. Kalau ada orang yang baru beriman ketika itu, tidak diterima imannya. Nah, ketika itu orang kafir pun akan percaya. Karena selama ini sudah berita matahari akan terbit dari sebelah barat, sesuatu yang sudah beredar. Nah, sudah beredar bahwa tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah dimulai dengan matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ketika betul-betul matahari terbit dari sebelah barat, orang kafir pun percaya. Nah, ketika itu tidak lagi diterima iman seseorang. Kenapa? Karena iman itu terkait dengan masalah gaib, sesuatu yang belum nampak. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu sudah nampak, jelas. Kalau masih nggak percaya itu kebangetan, parah, masih kafir saja padahal sudah tandanya jelas. Nah, ketika itu dikatakan oleh Nabi SAW, semua orang jadi percaya, tapi percayanya mereka tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat ini. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat imannya seseorang terhadap dirinya selama atau ketika sebelumnya belum beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau berusaha melakukan kebaikan untuk imannya. Ini amalan sudah ditolak juga, tidak diterima lagi amalan kebaikan ketika itu.
Keamalan kebaikan juga ada batasnya, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Nah, inilah tentang taubat. Dan taubat dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah sungai-sungai di antara sungai-sungai yang akan mensucikan kita. Sungai di antara sungai-sungai yang akan mensucikan manusia. Nah, ada beberapa sungai. Amalan soleh. Ini sesuatu yang membersihkan dosa-dosa kita. Taubat dan istighfar ini juga akan membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian cobaan-cobaan ini juga akan membersihkan dosa kita. Nah, kalau ini semua masih belum menghapus dosa kita karena terlalu banyak, maka terakhir adalah sungai di Jahanam. Ini sebagai sesuatu yang membersihkan dosa kita. Neraka akan membersihkan orang yang beriman, kemudian sampai bersih dari dosanya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Harapan kita jangan sampai disucikannya nanti di akhirat. Kalau bisa keluar dari bumi ini, keluar dari dunia ini, kita sudah dalam keadaan suci. Nah, dengan taubat, dengan istighfar, dengan amalan soleh, dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita, sudah banyak sekali perkara-perkara yang bisa menghapus kesalahan kita. Ditambah satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ditambah lagi mungkin 100 kali lipatnya, mungkin 700 kali lipatnya. Kalau amalan keburukan 1 berbanding 1. Jadi kalau mau hitung-hitungan matematika sebenarnya harusnya kebaikan lebih banyak. 1 sudah 10. Langsung 10 ini. Belum kalau amalan-amalan tertentu bisa tanpa terhitung. Kita melakukan keburukan baru 1. Nah, harusnya perkembangannya itu keburukan tetap sedikit daripada kebaikan. Nilainya di sisi Allah. Nah, kalau ada orang yang keburukannya lebih banyak, ini pertanyaan, ada apa ini? Berarti keburukannya memang terlalu banyak. Ditambah amalan kebaikan ini ada, amalan keburukan ini ada penghapus-penghapusnya. Sudah sedikit ada penghapusnya. Nah, sehingga kalau kita mendapati akhirat dalam keadaan dimasukkan ke dalam neraka, fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Memang salah sendiri. Allah sudah memberikan kesempatan yang begitu banyaknya kepada diri seseorang. Nah, dan ini jangan dibantah dengan masalah takdir. Nah, kan sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka, harus gimana lagi? Gak bisa kita berdalil dengan itu. Karena takdir itu sesuatu yang rahasia. Ya kalau sudah dikasih tahu, kamu masuk neraka, baru kita berkata, gimana lagi takdir kita begini. Nah, sekarang masalahnya rahasia. Mungkin kita masuk neraka, mungkin masuk surga. Kenapa gak milih jalan masuk ke dalam surga? Nah, sehingga berdalil dengan takdir ini sesuatu yang tertolak. Sesuatu yang tertolak. Karena hakikatnya sesuatu yang disembunyikan. Nah, dan ini biasanya alasan orang-orang yang cari dalih agar kesalahannya dibenarkan. Seperti kisah yang masyhur, Umar bin Khattab ketika akan memotong tangan seseorang pencuri, kata pencuri, tunggu dulu. Saya mencuri karena ditakdirkan oleh Allah. Maksudnya jangan salahkan saya, jangan potong tangan saya. Maka Umar menjawab, saya akan memotong tanganku dengan tangan kamu dengan takdir juga. Sama-sama menjalankan takdir. Kalau kamu beralasan dengan takdir, saya juga beralasan dengan takdir. Ini takdir kamu, dipotong tangannya. Jadi takdir itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan dalil. Ini dalih, namanya dalih. Ketika dia mau mencuri, kan dia nggak tahu takdirnya mencuri atau tidak. Kenapa nggak mengarahkan kemampuannya kepada tidak mencuri? Setelah tidak mencuri, baru mengatakan takdir saya tidak mencuri. Harusnya begitu. Nah, sehingga ketika ada orang yang mencuri, ya tetap disalahkan oleh Allah. Karena dia tidak tahu takdir, kemudian dia juga sudah melakukan perbuatan tersebut.
Allah yang menentukan takdir, tapi pelakunya siapa? Dia. Nah, bukan Allah yang akan dicela, dia yang akan dicela. Karena dia pelakunya. Ditambah, memang dia juga belum tahu ketentuan takdir yang akan menimpa dia. Jadi tidak bisa kita berdalil dengan takdir. Dan biasanya orang yang berdalil dengan takdir, anehnya ketika dalam urusan dunia tidak berdalil dengan takdir. Dalam urusan dunia makan, minum, pasti bekerja. Pasti bergerak, mencari usaha. Kalau di rumah terus, nunggu ada orang ngasih. Ada yang ngasih sepiring, bilang, ini takdir Allah saya bisa makan. Nggak ada yang ngasih, ini takdir Allah saya lapar. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Pasti akan mencari. Dengan usahanya masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang ngutang, ada yang sampai nyolong segala. Ini kan usaha. Ini kan usaha agar dia bisa makan dan minum. Nah, harusnya berdalil dengan takdir dalam masalah itu. Coba, mau nggak? Ternyata nggak mau. Kenapa dalam urusan akhirat yang lebih besar lagi, baru berdalil dengan takdir. Maka kesimpulannya, ini dalih saja. Alasan yang dicari-cari agar dibenarkan perbuatannya, agar dimaklumi. Kemudian beliau berkata, qala fadz-dzunub tanqasimu ila kabair was shaghair. Maka dosa-dosa terbagi menjadi dua, ada kabair, ada shaghair. As-shaghair diistilahkan dalam surat An-Najm dengan al-lamam. Wa dhabitul kabirah, ketentuan dosa besar, anna kulla dhanbin khatamahu Allahu binar. Bahwasanya setiap dosa yang diakhiri dengan urusan neraka. Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Ta'ala mengakhiri pemberitaannya dengan neraka. Au la'nah atau la'nat. Au ghadab atau marah. Au azab atau azab. Fahuwa kabirah. Ini adalah perbuatan dosa besar. Dan ini tersebutkan dalam satu dosa besar, wal'iyadzubillah, yaitu dosa membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Disebutkan semua ini, nar, la'na, ghadab, azab. Dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja. Nah, berarti ada yang tidak sengaja. Kalau enggak sengaja enggak masuk dalam ayat ini. Nah, enggak sengaja seperti supir yang ngantuk, ya, kemudian mobilnya masuk jurang. Ini masuknya kepada pembunuhan khata', keliru. Nah, ada juga yang disebut dengan syibhul amd, mirip dengan sengaja, tapi termasuk qatlul khata' juga. Yaitu kalau seseorang melakukan perbuatan yang pada umumnya tidak membunuh, tetapi ternyata membunuh. Seperti terjadi di zaman Nabi, pernah ada dua wanita yang saling ini sebagai istri dari satu orang, ini diantara madu, ya, kelahi. Yang satu melempar pakai batu kecil, lempar ke istri yang satunya lagi, ternyata mati. Ini namanya sibhul amad, mirip dengan sengaja. Karena sebenarnya kalau pakai batu kan harusnya nggak membunuh, ternyata membunuh. Nah, ini dikatakan syibhul amad. Jadi ada tiga, khata', syibhul amad, ada amdan, ada yang sengaja. Nah, yang masuk dalam ayat kita yang kita baca ini yang sengaja, amdan. Contoh sengaja ya, orangnya ditelentangkan, diikat, kemudian ditusuk-tusuk sampai mati. Nah, ini namanya amdan, sengaja. Taib. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ini dosa besar. Langsung balasannya adalah jahannam. Khalidan fiha.
lama tinggal di jahannamnya. Wa ghadiballahu alaihi, yang kedua ghadab. Wa la'ana, laknat. Wa addalahu adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. 5 ancaman untuk orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh mukmin dengan sengaja. Nah, jahannam, lama di dalamnya, marah Allah, laknat, dan dipersiapkan dengan azab yang besar. Ini contoh dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang diakhiri dengan penyebutan neraka, laknat, atau marah Allah, atau azab. Ini yang dikatakan kabirah. Kama dzakarahu asy-Syaikh an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nanti di matannya. Kalau kita sudah selesai di muqaddimah ini, kita akan masuk pada perkataan-perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Wa huwa alladhi ikhtarahu al-muhaqqiqun. Inilah yang dipilih oleh ahli tahqiq. Ahli tahqiq ini orang-orang yang memastikan hukum, memastikan kedudukan hadis, memastikan pendapat-pendapat yang ada mana yang lebih tepat dengan alasan-alasan yang mendukung padanya. Ini ahli tahqiq. Min ahli ilmi, dari kalangan ahli ilmu, kabni Taimiyah, seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah orang yang banyak menguatkan pendapat. Beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang ada, lalu menguatkan salah satu di antaranya. Wa ghairihi, dan selainnya. Jadi Ibnu Taimiyah juga pendapatnya sama. Dosa besar adalah dosa yang diakhiri dengan penyebutan neraka, laknat, marah, atau azab. Waqad ullifa fil kabair muallafatun, dan sungguh telah disusun masalah dosa-dosa besar ini beberapa tulisan. Minha hadzal ladzi baina aidina, di antaranya adalah yang ada di hadapan kita ini. Al-Kabairnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Nah, mungkin sebagian kita masih baru mendengar ini kitab ini. Rasanya kok baru tahu. Nah, ketahuilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga beliau orang yang nasih, orang yang menasihati umat, sehingga bukan masalah syirik dan tauhid saja yang beliau sampaikan. Nah, ada juga beliau membahas tentang masalah sholat, ada juga. Nah, hanya memang beliau terkenalnya dalam masalah tauhid, mujaddidnya dalam masalah itu. Nah, pembaharu dalam masalah urusan tauhid. Ya, sebelum beliau sudah ada. Di masa beliau saja ada Imam As-San'ani dari negeri Yaman. Ini masih seangkatannya beliau. Nah, jadi sebenarnya ada ulama-ulama sebelum beliau yang mendakwahkan tauhid. Hanya ketika di zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, dakwah tauhid betul-betul menyebar. Dan sebagai akibatnya adalah berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Masya Allah. Kerajaan Saudi Arabia sangat erat kaitannya dengan dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dan orang yang membenci Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab biasanya karena tidak mengenal beliau. Taunya dari luar saja. Wahabi itu garis keras. Taunya dari luar. Begitu membaca hasil-hasil karya beliau, nah, maka kalau memang dia orang yang menerima kebenaran, biasanya kan mengikutinya. Nah, seperti Kitabut Tauhid, ini karya yang sangat monumental, dipakai di mana-mana. Mirip dengan pembahasan Sahih Bukhari. Isinya itu judul, ayat, hadis. Judulnya ini kesimpulan dari pembahasan pada bab tersebut. Itu seperti Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Nah, dan menunjukkan berkahnya karya beliau Kitabut Tauhid adalah banyak syarahnya. Ada Fathul Majid, ada Taisir Al-Azizil Hamid, banyak sekali. Ada yang masih tulisan-tulisan, ada yang sudah diktat, ada yang bahkan Masya Allah di Indonesia ada juga yang menterjemah. Anda pernah lihat terjemahnya itu? Dari Kesatuan TNI daerah Malang. Dia itu udah lama, tahun
2003-an atau 2004 di satu perpustakaan terlihat Fathul Majid terjemahan, bawahnya hasil taklim di salah satu kesatuan TNI. Nah, jadi udah lama sekali Fathul Majid itu dipakai di Indonesia ini. Nah, ini diantara karya beliau, Al-Kabair. Kemudian disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Beliau anggota Lajnah Daimah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama yang masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur beliau dalam kebaikan-kebaikan. Wa kitab Al-Kabair lidz-Dzahabi. Kemudian kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi. Nah, ini yang terkenal di antara kita. Kalau sudah Al-Kabair biasanya maksudnya karya Imam Az-Zahabi. Nah, hanya saja ana ambil kabairnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini mudah-mudahan lebih mudah, lebih gampang untuk kita simak. Dan pada intinya belajar sesuatu itu kita menempuh sarana-sarananya. Kalau sudah paham, mengerti, nanti kita bisa membaca yang lain-lainnya. Contoh misalkan belajar nahwu. Kitab nahwu kan banyak sekali itu, ada Tuhfatus Saniyah, ada Tuhfatul Usobiyah, ada juga Durusul Lugha, ada juga ini Durusul Lugha, dalamnya ada nahwu-nahwi juga. Dan intinya untuk bisa baca kitab itu banyak sekali. Apakah semua kita baca? Tidak mesti juga. Nah, anak pribadi dulu nggak belajar muyasar. Tahu-taunya udah lama di pondok kok ada muyasar ya. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya bisa baca juga. Nah, jadi belajar supaya bisa baca kitab, salah satunya ambil, pahami, mungkinkan. Nanti kalau sudah bisa, mungkin antum suatu saat akan mengajarkan kitab yang belum antum pelajari juga, seperti muyasar, seperti Durusul Lugha. Walaupun belum belajar, begitu ada yang minta, mengajarkan bisa. Kenapa? Karena sudah bisa. Ini harapan anak demikian. Walaupun kita nggak membaca kitab yang terkenalnya, yaitu karya Az-Zahabi, tapi dengan kita membaca ini, inti-intinya kena juga. Nanti kita baca punya Imam Az-Zahabi pun, ya sudah ada pembukaan-pembukaan sehingga akan lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian wa minha diantaranya pula az-zawajir an iqtirafil kabair. Az-zawajir, hardikan-hardikan dari melakukan dosa-dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini beda lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini diantara kitab-kitab yang membahas dosa-dosa besar. Wa hadhil kabair, dosa-dosa besar ini kama dzakarna, bagaimana yang kita sebutkan, in kanat syirkan billah, ini kesimpulannya. Kalau termasuk syirik kepada Allah atau kufur kepadanya, fa innaha la tughfaru illa bitaubah. Tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Syirik dan kufur itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Harus bertaubat sebelum meninggalnya. Wa man mata wa lam yatub minha, siapa yang meninggal dan belum bertaubat darinya, fa innahu khalidun mukhalladun finnar, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kekal, dikekalkan dalam neraka. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik padanya, dan akan mengampuni yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang melakukan syirik kepada Allah, Allah telah mengharamkan baginya syurga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka.
Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim para penolong. Nah, seperti Abu Jahal. Bagaimana kedudukannya? Ya neraka sudah. Tahu dari mana? Dari ayat-ayat ini. Nggak bisa kita mengatakan mungkin Abu Jahal dimaafkan. Nah, nggak ada kata demikian. Pasti neraka. Abu Lahab, apalagi ada ayatnya tersendiri. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada ayat sendiri. Orang yang belum mati sudah divonis dengan neraka. Nah, bahkan ayat tersebut menunjukkan benarnya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau bukan nabi yang benar, bisa jadi Abu Lahabnya ternyata beriman setelahnya. Jadi masalah kan? Ayatnya bagaimana ini? Ternyata matinya pun dalam keadaan di atas kekufuran dan kesyirikan. Amma in kanat hadhil kaba'ir duna syirki, adapun kalau dosa besar ini di bawah syirik, fa inda ahli sunnah wal jamaah, maka di kalangan ahli sunnah wal jamaah, annaha tufassiq wa tankusul iman wa la tukaffir wa tunaqqisul iman wa la tukaffir. Bahwa dosa besar itu menjadikan orangnya fasik, mengurangi iman dan menghapus dan wala tukafir dan tidak mengkafirkan. Menjadikan orangnya fasik, mengurangi keimanan tetapi tidak mengkafirkan orangnya. Pelaku minum khamr ini menjadikan orangnya fasik. Nah, kalau misalkan dia hadir dalam sholat jamaah, pantas tidak disuruh mengimami sholat. Nah, nggak bisa kita, nggak apa-apa, jadikan imam. Ini fasik ini, minum khamr. Walaupun mukmin tapi fasik. Nah, cari yang imam itu orang-orang yang diakui kesolehannya secara zahirnya. Adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dia seorang peminum khamar, dia seorang pemain judi dan yang lainnya, ya ini nggak bisa kita angkat dalam kondisi, dalam kedudukan seperti imam, menjaga amanah. Nah, karena kita lihat dia melakukan dosa besar. Dosa besar itu membuat fasik orangnya. Fayuhkamu ala sahibiha annahu fasik. Dihukumi pelakunya bahwa dia itu fasik. Wa annahu naqisul iman. Orangnya kurang imannya. Lakin la yukaffar biha. Akan tetapi tidak dikafirkan. Ini yang mestinya kita adil. Mestinya kita tetap menjaga sifat insaf dalam masalah ini. Walaupun peminum khamr, marah kita beda dengan kalau dia itu musyrik. Nah, peminum khamr masih muslim. Tapi kalau penyembah patung, nah ini sudah lain lagi kedudukannya. Nah, hanya saja kadang kaum muslimin dengan ketidakmengertian mereka masalah ini, sebaliknya. Kalau ada yang mencuri, bisa dibunuh di tempat. Nah, zaman sekarang demikian. Pencuri ketahuan, bisa dikebukin, bisa dibakar hidup-hidup. Tapi kalau ada orang main dukun, ya semua diam-diam saja. Dianggapnya keyakinan masing-masing. Padahal kalau menurut kacamata syariat, pencuri itu masih lebih sederhana daripada orang yang melakukan kesyirikan. Nah, lebih sederhana pencuri. Lebih sederhana daripada orang yang murtad. Zaman sekarang orang murtad aman aja, masuk Hindu, disiarkan di tayangan-tayangan media sosial, aman, nggak ada keributan, nggak ada hukum apa-apa yang menimpa dia. Tapi kalau ada pencuri, ini bisa sampai dibakar hidup-hidup di tempat. Ini dikarenakan ketidakmengertian kaum muslimin dalam masalah ini. Nah, padahal pencuri, pemabok ini urusannya lebih sederhana. Ya walaupun ini dosa ini. Ini suatu yang harus dihilangkan dari masyarakat muslimin. Tapi kita harus insaf. Kalau yang dia lakukan dosa besar, itu tidak sampai mengkafirkan orangnya. Walihada, oleh karena itu, rattaballahu ta'ala ala ba'dhi hadhihi dzunub
mithla as-sariqah wa zina wa syurbil khamr wal qatlil amd wal udwan wa qat'it tariq. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan akibat dari sebagian dosa-dosa ini seperti pencurian, zina, minum khamar, pembunuhan dengan sengaja, permusuhan, qat'it tariq, yakni merampok di tengah jalan. Rattaba 'alaiha al-hudud. Allah memberikan hukuman-hukuman. Menunjukkan dia masih muslim. Taunya kita dia masih muslim, ada hukuman di sana. Ada hukuman had. Walau kana murtakibuha kufaran, seandainya pelakunya kufar, kafir, gara-gara melakukan itu, lama uqimat alaihim al-hudud. Enggak akan ditegakkan hukuman pencuri, hukuman pembunuh. Walakutilu murtadin, akan ditegakkan hukuman apa? Murtad. Hukuman murtad. Hukuman murtad apa hukumannya? Gus lupa. Orang yang murtad apa hukumannya? Menurut hukum Islam dibunuh. Nah, ada 3 perkara yang menjadi hak pembunuhan atasnya. Seorang yang berzina dalam keadaan sudah menikah dengan nikah yang sahih. Kemudian yakni kalau ada pemuda belum nikah tapi berzina, ini enggak sampai dihukum bunuh. Walaupun sudah berzina berkali-kali, enggak dihukum bunuh. Yang ada adalah dicambuk. Kemudian yang kedua, karena membunuh orang lain, orang yang beriman, yang lainnya. Yang ketiga, karena murtad. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa orang murtad itu harus dibunuh? Sudah keluar dari Islam. Jawabannya, murtad ini penyakit yang bisa menyebar. Makanya Islam hukumannya keras terhadap murtad. Dipangkas dari awal. Kalau dibiarin, ada orang murtad, dibiarkan saja, sudah bukan muslim lagi, kita biarkan. Tetangganya juga enak juga ya. Si fulan ini kafir, jadinya keluar dari Islam, gak ada masalah. Nah, ini dia berpikir lagi ya. Kalau jadi muslim kan harus begini, harus begitu. Murtad lagi nantinya. Makanya sebelum terjadi banyak orang murtad, gara-gara satu orang, hukumnya adalah hukum bunuh. Dan jangankan dalam urusan murtad, dalam urusan mengibarkan bendera saja. Seandainya tiba-tiba di daerah kita ada yang mengibarkan bendera Kejora, benderanya OPM. Apa tentara dengan polisi diam-diam saja udah biarin. Apalagi pengumuman lagi, kita bukan warga negara Indonesia lagi, kita warga negara OPM. Tentu polisi dan tentara nggak akan tinggal diam. Ini bahaya ini. Harus dipangkas dari awal. Nah, tangkap, kemudian diproses hukumnya. Karena kalau dibiarkan, nanti sebelahnya beda lagi. Wah, kalau saya bukan OPM, benderanya apa lagi nanti? Sebelahnya, wah, semua beda-beda jadinya. Ini penyakit. Ini dalam urusan bernegara saja, maklum masalah seperti ini. Apalagi murtad. Ini urusannya iman. Nah, makanya ini sebenarnya bukan hukuman yang terlalu keras. Ini hukuman yang pada tempatnya. Hukuman yang pada tempatnya. Baik. Kemudian kata beliau, fa iqamatul had 'alaiha dalilun 'alaiha annaha laysat kufran. Adanya penegakan hukuman had ini dalil bahwa maksiat atau dosa besar itu bukan kekufuran. Karena hukumannya bukan hukuman murtad, hukumannya hukuman pencuri, hukuman membunuh orang lain, sendiri hukumannya. Wa inna ma hiya kabair wa ma'asin tuqamu bihaqqiha al-hudud al-murattabatu 'alaiha. Hanya saja itu adalah dosa besar dan maksiat yang ditegakkan padanya hukuman-hukuman had sebagai akibat atas perbuatan tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih dalam muqaddimahnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kalau pada kesempatan ini dibahas tentang madhabnya ahlu sunnah menyikapi para pelaku dosa besar, maka berikutnya akan dibahas bagaimana khawarij, bagaimana mu'tazilah dan yang lain-lainnya menyikapi para pelaku dosa besar ini. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang.
Tapi sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, seperti tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.